di sini ada pembicara kita yang tidak saja sukses tapi juga cantik gitu ya. Senang sekali di siang hari ini kita jadi tidak ngantuk ya. Saya harap ya Bapak Ibu ya, karena ada Ibu Indira nih yang akan berbicara mengenai you can if you think you can gitu ya. Saya akan sharing sebentar. Siapa sih ini Ibu Indira? Beliau adalah alumni batch 8, seorang clinical manager dari Miracle sejak tahun 2008. Kemudian Japanese melon specialist di Singosari Farm. Kemudian beliau adalah owner juga Kireina Beauty Studio. Selanjutnya, walaupun perempuan belajar juga S1-nya dulu teknik dan ternyata bisa loh kuliah lagi lanjut MM Asia Malang gitu ya. Bapak Ibu, Bu Indira ini hobi sekali traveling, running, dan singing. Jadi nanti boleh nih Bu, coba di suara-suaranya gimana? Dan moto hidupnya Bapak Ibu ini yang nggak kalah penting ya. Tidak ada yang tidak bisa, hanya mau atau tidak. Mari kita kasih aplaus yang meriah untuk Ibu Indira. Silakan juga tambahannya Pak Tanadi. Ya, saya kenal beliau udah 10 tahun lebih ya. Dulu-dulu dari seminar-seminar karena Miracle kebetulan klien kami, jadi ada beberapa acara saya sharing di Miracle dan ketemu Bu Indira. Ini orang cerdas yang hebat ya, sehingga Miracle Malang di bawah kepemimpinan beliau merupakan salah satu yang mempunyai performa terbaik ya, di Indonesia. Jadi luar biasa bagus ya. Barusan ketemu lagi kita waktu acara training tentang storytelling di Miracle, dan saya di posting di story Pak Tanadi 10 tahun lalu sama Pak Tanadi sekarang. Wah, ternyata udah lewat 10 tahun, waktunya cepet banget ya. Tapi beliau sangat rajin. Dulu kalau kuliah juga pertama kali selalu di depan, selalu video on, walaupun yang video on cuma 6 ya, tapi beliau video on. Terima kasih banyak. Saya masih ketika pulang dikirimin saya melon, satu tumpuk melon. Waduh, ternyata beliau punya taman melon gitu. Terima kasih banyak. Oke, silakan Bu Indira, monggo. Ya, terima kasih waktunya Bu Armen, Pak Tanadi, juga Bu Tere dan Pak Yunus dan rekan-rekan semua. Siang ini saya akan sharing mengenai sukses ya. Oke, saya share screen juga. Jadi pada mungkin sekitar 1 bulan yang lalu saat diminta oleh Bu Tere, saya tuh orangnya juga kadang impulsif ya. Bu, mau ngisi? Oke. Padahal saya waktu itu ya belum punya gambaran sama sekali mau ngomongnya gimana, tapi ya udah, yang penting iya dulu gitu. Terus mengenai sukses ini tadi yang udah dibacakan sama Armen ya, ini mungkin dari ini ada beberapa IG, kalau mungkin penasaran atau mau follow, ingin tahu melon kita atau salon atau tentang, Miracle-nya saya nggak cantumkan, lupa, @Miracle Malang kalau itu. Oke, jadi kalau kita ngomongin sukses, kebetulan sekitar 2 minggu yang lalu teman saya SD, teman TK sih, dia nanya, teman-teman share dong makna sukses buat kalian apa? Ini saya butuh buat materi, jadi dia mau presentasi. Nah, hal itu yang memancing saya sih, akhirnya saya benar-benar mikirin, dan kebetulan juga sejalan dengan event ini, saya mau bikin PowerPoint juga, itu ngulik-ngulik saya, apa ya makna sukses? Kalau tadi kita udah ikutin dari rekan-rekan pembicara yang lain, makna sukses ini memang banyak. Jadi kalau kayak Pak Agan barusan, menjadi orang baik. Nah, kalau dari saya, makna sukses ini adalah pencapaian atau goals. Dan buat saya itu goals atau sukses ini kadang nggak harus besar ya. Jadi goal saya itu saya selalu bagi dalam hidup saya ini goal-goal kecil. Jadi mungkin yang saya rangkum, yang beberapa yang bisa saya share di sini, salah satu sukses menurut saya itu adalah wisuda S2 tahun lalu. Berkesan banget, ini saya sempat foto dengan Bu Rektor. Luar biasa banget karena buat saya yang dulunya kuliah males, bisa lulus S2 ini luar biasa. Apalagi di usia yang nggak muda lagi, dan saya dengan 2 anak, bisa menyelesaikan S2 ini buat saya pencapaian yang luar biasa atau sukses. Mungkin kalau buat orang lain mudah, buat saya nggak mudah, karena saya ada full time job dan 2 anak ya, yang harus saya ajarin juga. Zaman itu kita online, tapi ya ternyata bisa saya lalui juga.
Nah, kemudian kalau menurut saya ini orangnya seperti yang tadi saya bilang, saya suka traveling. Nah, dan kalau saya travelingnya, saya suka tuh nggak pakai tour, jadi pergi sendiri, bolang istilahnya, benar-benar berbekalkan googling, kita cari sendiri, riset sendiri. Nah, itu sukses menurut saya kalau kita bisa trip ke tempat-tempat yang sudah saya impikan sejak lama, dan akhirnya bisa sampai juga. Terus juga mungkin ya kalau salah satu pencapaian saya di Miracle ini dalam 3 tahun berturut-turut itu Miracle Malang itu kita dapat award untuk digital marketing. Jadi di Miracle Malang ini saya selain sebagai clinic manager juga merangkap marketing, HRD dan lain sebagainya karena kita cabang posisinya dan saya belum punya marketing kalau di Malang belum ada yang khusus. Jadinya kalau saya dapat penghargaan ini 3 tahun berturut-turut ya saya cukup merasa itu kesuksesan yang telah saya kerjakan. Tapi lucunya saya nggak sadar, baru setelah saya terima yang ketiga ini baru, oh ternyata saya hebat juga ya, saya bisa ngerjain ini gitu. Terus juga untuk melon ini berawal dari, kok saya nggak pernah nemu melon manis. Nah ternyata kita akhirnya waktu pandemi juga ini akhirnya jadi bisnis, ternyata kita bisa bikin kebun dan menghasilkan melon yang luar biasa, manis. Bahkan waktu terakhir saya ke Jepang, menurut saya masih lebih manis melon saya. Oke, terus juga untuk anak-anak saya, itu merupakan sukses juga buat saya, karena mungkin ya sekedar tahu aja bahwa saya tuh dulu 6 tahun, saya sempat 2 kali bayi tabung yang gagal, dan akhirnya saya mendapatkan mereka berdua ini dengan normal. Tuh. Juga untuk hobi saya lari, itu yang luar biasa, kalau lari sih mungkin biasanya saya belum pernah FM, saya sampai HM, tapi juga naik gunung ini luar biasa. Jadi ya karena naik gunungnya sambil lari ya. Ini saya bisa mencapai Buta ini sama suami itu take sekitar 8 jam dari puncak dan balik lagi. Jadi ini definisi sukses menurut saya dan jadi nggak harus sesuatu yang apa ya, sukses itu menurut saya macam-macam gitu. Jadi mungkin juga buat orang lain jangan melihat, oh saya sukses kalau punya mobil 10 gitu. Padahal sebenarnya jika Anda memiliki rumah yang nyaman, bisa makan tiap hari, mau beli apa aja dapat, itu sebenarnya Anda sudah sukses. Itu dari saya. Nah, kalau flashback, ini tadi kan saya cerita suksesnya. Jadi kalau kita flashback sekitar mungkin ya mulai saya kuliah ya, saya tuh sebenarnya merasa saya tuh beruntung. Beruntung karena kalau sampai di titik ini, jadi kalau saya bisa tadi traveling ke Amerika, traveling ke Jepang kayak dulu, kalau saya yang mungkin sekitar 25 tahun, 20 tahun yang lalu, saat saya semester akhir kuliah, itu saya ngalamin dari orang tua saya tuh ada kesulitan di ekonomi. Ya dikasih sih duitnya, tapi agak macet kiriman. Nah, tapi waktu itu akhirnya saya, oke, saya kerja aja gitu. Nah, saya kerja itu random banget, saya tuh orangnya suka, pokoknya intinya apa ya yang bisa saya lakukan. Jadi kalau yang pernah tuh, saya pernah cari itu pagar ayu kalau ingat. Pagar ayu itu berdirinya 7 jam, di make up mulai jam 2, kita handle pesta, kita nggak makan ya, ngeliatin orang makan. Baru jam 9 saat semuanya udah selesai, dalam posisi capek tuh kita baru makan dan itu nasi kotak biasanya. Itu dapat bayarannya 35.000. Terus juga pernah pameran. Kalau pameran ini lumayan duitnya, tapi sama berdiri juga. Terus juga kadang ya mungkin misalnya kayak otomotif tuh pernah harus pakai rok pendek kayak gitu. Pernah juga saya jadi waiters di cafe House of Sampurna. Jadi di cafe itu waktu itu Sampurna memang punya program untuk magang anak mahasiswa, keren sih. Jadi programnya itu, nah saya sempat kerja di situ. Di situ kerjanya 8 jam, bayarannya 7.000 per jam kalau nggak salah. Tapi ya saya emang suka ya, saya suka hal-hal yang berbeda, something new. Nah sebenarnya dari situ hal-hal kecil itu yang menurut saya merangkai saya untuk ke depan. Jadi kalau kita lihat, kadang tuh banyak hal kecil dalam hidup itu yang kalau dirangkaikan bukan kebetulan. Jadi kalau saya rasa pengalaman saya di waktu itu membentuk saya yang sekarang. Jadi pengalaman yang bisa saya pakai di pekerjaan-pekerjaan saya selanjutnya. Termasuk pada waktu itu akhirnya saya kerja sebagai marketing di Pakuwon Trade Center. Pada waktu itu Pakuwonnya masih belum ada. Jadi Pakuwon ini masih berupa
dibangun dan kita cuma jualan gambar. Kerjanya nggak sekeren yang kalau dibayangkan marketing, memang kita dandan, tapi kadang kita harus sebar brosur, itu canvassing istilahnya. Saya ingat waktu itu sama teman-teman, kita naik mobil sih ya, kita berapa orang gitu, nyebar brosurnya di Gra Family. Kalau yang orang Surabaya mungkin tahu ya, Gra Family itu rumahnya gede-gede. Jadi yang namanya nyebar brosur nggak semudah itu, karena kita sama dengan olahraga. Bahkan juga pernah saya dikejar anjing, jadi lucu banget, karena pada waktu itu yang namanya anjing kaget juga lah ya, kita lagi nyebar brosur malam-malam sampai lari-lari. Tapi hal itu luar biasa menurut saya, banyak pengalaman yang saya dapat dari masa susah itu. Termasuk juga yang tadi saya bilang I'm lucky, itu karena saya ingat pada waktu jadi marketing, saya itu ada suara hati saat saya masuk di lift bersama calon potensial buyer Pakuwon Trade Center pada waktu itu. Dia itu datang untuk komplain, dan saya ini sebagai marketing yang pas nganggur aja dicabut, "Weh, kamu ikut aku deh, bantuin orang ini." Tapi orang ini nggak ngambil ke saya sebagai marketingnya. Dan sampai di sana, orangnya udah beli, posisi udah beli sama marketing lain. Ternyata intinya dia kecewa sama marketing ini, marketing Jakarta waktu itu, karena mungkin setelah transaksi dia ditinggal dan lain sebagainya. Dan luar biasanya, ternyata transaksi pertama dibatalkan, dan orang ini mendapat kartu saya ya. Jadi waktu saya keluar dari lift, saya sempat ngasih kartu nama. Saya nggak bilang apa-apa, saya cuma ketawa, kalau butuh saya cuma ngasih gitu. Dan pada waktu itu, saya ingat seminggu sebelum saya ulang tahun, tiba-tiba saya ditelepon, kamu, Indira, kamu besok ke rumah saya ya, ambil DP-nya, saya jadinya ngambil ke kamu. Hah, beneran nih, Ci? Saya nggak kerja kan, saya cuma nganter aja kan. Iya, saya emang mau ngambil. Dia kayaknya jengkel sama marketingnya itu. Oke, akhirnya saat saya ke rumahnya, waktu itu malam-malam, jadi dia emang udah mau beli lah, unitnya udah ada, intinya tinggal deal sama siapa. Pada waktu itu saya itu nulis SPK atau surat pembelian ya, itu sampai ndredeg. Ndredegnya kenapa? Karena saya nggak pernah lihat nol sebanyak itu. Jadi saya nulis tuh sampai hitung bolak-balik, 1M ini nolnya berapa? Agak lucu karena orangnya juga mungkin lihat saya masih kuliah ya waktu itu, tahun 2003 saya ingat, masih kecil banget, masih culun banget tuh transaksi tergede saya, itu. Dan akhirnya dia transaksi ke saya dan pada waktu itu saya dapat 10 juta. Luar biasa, makanya saya bilang saya beruntung. Untuk itu. Nah, kemudian bagaimana ceritanya saya di Miracle? Ceritanya konyol sih, maksudnya jadi saya tuh kerja di company, terus ada lowongan. Jadi lowongan, mungkin kalau orang sekarang, anak-anak yang zaman sekarang nggak pernah lihat ya. Jadi kalau dulu itu zaman belum ada LinkedIn, zaman belum ada berbagai aplikasi, itu dulu iklan lowongannya di koran. Jadi ini iklan lowongannya semacam ini. Saya nggak nemu yang punya Miracle yang saya apply, tapi kayak gitu bentuknya. Dan ini saya cari, saya dig up di email saya dan ternyata saya nemu. Jadi ini jawaban dari lowongan yang saya lamar pada waktu itu untuk di Miracle. Nah, ini jadi 16 Februari 2008. Saya bergabungnya Mei 2008 ya. Jadi ini yang saya masukkan. Nah, seringkali pada saat saya di Miracle ini, mungkin yang nggak tahu tuh mikirnya, oh kamu pasti saudaranya ya, kamu pasti keluarganya ya. Nah, ya kalau untuk yang orang nggak tahu sebenarnya ini saya sebenarnya murni dari profesional, karena saya menanggapi iklan di koran. Ya, kadang memang, ya kalau saya sih open aja ya, maksudnya pekerjaan bisa datang dari mana saja, dan ya saya coba gitu. Pada waktu ngelamar, saya juga ingat bertemu dengan pimpinan saya, pada saat itu kompetitor saya atau salah satu kandidat yang di-interview sebelum saya itu malah berpengalaman, karena dia itu ada pernah kerja di spa kalau nggak salah. Nah, sementara kalau saya ini kan marketing, basicnya cuma marketing, pernah juga kerja di toko mebel, nggak ada hubungannya sama klinik kecantikan. Cuman saya merasa saya orang Malang, saya bisa ngomong, saya bisa marketing, saya pasti bisa. Dan ternyata, jadi pada waktu itu jelas saya jiper banget sama kompetitor yang udah pede banget, kemasannya udah memang orang estetik banget. Dulu saya nggak dandan ya, saya tomboy banget, kalau dipikir emang sekarang udah beda. Jadi saya ngerasa nggak bakal keterima gitu. Tapi ya
sekali lagi saya beruntung bahwa akhirnya pimpinan saya memilih saya. Kalau saya berkaca dari situ, ya kita harus selalu siap. Apapun yang hidup ini tawarkan ke kita harus siap untuk coba. Kalau saya kadang istilahnya, kalau bercanda sama teman, udahlah kayak kita mau ngambil HM atau apa, 21K, wes iya dulu kita daftar dulu. Latihannya gimana, nanti mikirnya carry, katanya gitu. Jadi ya memang, ya kita harus siap. Dan pada waktu itu akhirnya saya bekerja. Awal bergabung 15 tahun yang lalu, saya pada saat itu umur 28 tahun, saya merupakan salah satu CM yang termuda di Miracle. Jadi di Malang itu saya langsung handle sekitar 30 orang, yang kebanyakan lebih tua dari saya. Juga saya urusan dengan di Miracle Surabaya, yang banyak lebih tua dari saya. Dan nggak hanya itu, yang agak serem karena berhubungan dengan dokter. Dokter ini kan beda ya, jadi kan mungkin memang saya lebih hati-hatilah, istilahnya kan beda, dan mereka lebih tua kayak gitu. Nah, pada waktu saya pertama masuk di Miracle Malang, pencapaiannya jelek. Pada waktu itu pencapaiannya hanya 70% setiap bulan, dan ada beberapa case yang harus saya selesaikan, dan nggak mudah juga, prosesnya juga panjang lah istilahnya, ada beberapa case yang harus saya selesaikan. Terus setiap meeting itu tiap 1 bulan atau 3 bulan ya, waktu itu kita ada meeting. Kalau saya dulu S1, sidang S1, kan dosen pengujinya 4. Kalau saya di Miracle dulu yang di awal-awal itu, saya kalau meeting ketemunya 11 orang. Karena dengan berbagai divisinya. Jadi ada divisi IT, HRD, medis, dan lain sebagainya. Dan kalau sidang kan cuma sekali ya dalam 4 tahun ya. Kalau ini tiap bulan. Jadi yang saya lakukan waktu itu, dan juga hasilnya jelek, saya itu sampai tiap meeting pakai baju hitam. Nggak tahu tuh orang-orang pada sadar atau enggak. Karena saya udah siap dibantai. Saya mikir gitu. Waduh, 70% lagi. Berat karena banyak sekali PR-nya saat saya masuk. Nah, tapi setelah sempat beberapa bulan, saya tuh sempat udah mutung. Tak resign yo, kok enak marketing, tak pikir gitu. Karena apa? Ya kalau marketing kan santai. Dulu waktu saya di PTC itu sama teman-teman lagi. Kerjanya kita jualan, makan-makan kayak gitu. Nah, ini kan kerjanya udah bener-bener serius ya kalau menurut saya gitu. Tapi kendalanya saya itu nyicil mobil. Jadi nyicil mobil, dan saya itu 3 tahun ngambilnya. Berhubung udah nyemplung, ya wis tak lakoni aja. Jadi ya 3 tahun, paling enggak kan 3 tahun supaya saya bisa menutup cicilan itu. Dan luar biasanya ternyata kalau sekarang sampai ke 15 tahun. Ya mungkin kalau saya nggak nyicil, mungkin saya mutung beneran waktu itu. Nah, jadi menurut saya ini yang saya sampaikan, you can if you think you can. Ya, kalau mungkin tadi baca di depan, saya itu penggemar kucing. Aslinya ya kucing kayak gitu bentuknya. Dan saya kadang nggak tahu, saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Tapi kadang kalau kita ngomong, ya wis aku bisa, ya wis tak jalankan, dijalani dulu. Nah, akhirnya kita ngeluarin the best ya. Jadi kita berusaha ngeluarin yang terbaik dari kita. Yang itu yang saya rasakan ya, it's okay. Jadi kita coba aja dulu. Apapun tantangannya itu, kita coba. Dan di 2023, setelah 3 tahun diajar COVID, 3 tahun, dan juga setelah COVID kompetitor banyak sekali, paling tidak saya sudah berhasil membawa Miracle ini, dan sekarang ini menjadi salah satu cabang yang profitnya bagus dan cukup memuaskan para pemegang saham. Nah, jadi ini menurut saya yang penting dari pengalaman saya itu tadi adalah keyakinan dan percaya diri. Jadi kesuksesan itu akan mengikuti. Kalau dilihat dengan berbagai kesibukan saya ini, kalau dipikir tidak masuk sebenarnya. Tapi kalau kita jalani dan dengan hati yang gembira, itu yang penting juga, ternyata juga bisa. Nah, jadi kalau saya lihat, ini saya lagi di kebun melon nih ya ceritanya. Terus itu di Miracle,
Juga terakhir kita di Miracle launching alat baru, treatment baru di 8 Juni kemarin, Ultherapy. Treatmentnya cukup laris juga. Dan juga saya coba bikin dengan saudara itu beauty studio, jadi lebih ke yang cewek-cewek. Kadang itu kita takut mulai, takut mencoba, banyak ketakutan. Nah, tapi ya kalau lihat tadi, kayak yang saya cerita, mungkin saya yang 20 tahun yang lalu, bayangin pergi itu nggak kepikir. Karena kalau saya dari kecil tuh nggak pernah nih sama mama pergi keluar tuh nggak pernah, kayak gimana. Nah, kalau nggak nyangka kan akhirnya saya bisa ke luar negeri lah, saya bisa ke Jepang, saya bisa ke Turki, saya bisa ke Amerika. Dan ya itu tadi sebenarnya dengan hanya saya percaya dan saya yakin apapun yang terjadi, saya bisa. Itulah yang akhirnya saya sering bilang, orang itu cuman mau atau tidak. Karena seringkali kita itu ada tantangan atau ada apa, tidak itu bukan tidak bisa, tapi nggak mau. Nggak mau apa? Takut gagal. Takut nanti kalau dia temen gimana, kalau saya diketawain gimana. Ya kalau kayak temen, memang nanam melon badinya berapa atau gini atau gitu. Nah, ya kalau nggak dijalanin kita nggak tahu. Dan nggak nyangka kan, maksudnya ternyata tuh bisa juga gitu. Kita buat ternyata bisa. Bahkan dengan berbagai yang kita pelajari dari banyak orang, akhirnya kita bisa nemu formulanya, membuat bagaimana melon yang baik. Seperti itu. Nah, jadi dari situ yang saya alami, dan ini yang penting, saya barusan baca juga masukan dari salah satu selebgram sih. Sometimes we are worry so much about the future and don't enjoy the moment. Yang saya maksud tuh kadang saya takut banget ya, waduh, kayak saya ini umur sekian harusnya punya ini, saya harus ini, teman saya begini, teman saya begitu. Kadang tuh kita takut banget. Terus ke depan gimana ya? Terus gini gimana ya? Nah, padahal kalau kita pikir, ya itu nggak akan berhenti, kekhawatirannya akan selalu ada. Apa salahnya kita kasih reward ke diri sendiri dan menikmati? Oke, ini saya berhak, saya deserve untuk menikmati kesuksesan saya, hal-hal kecil yang saya syukuri ini, dan saya akan menikmatinya. Tanpa perlu mengkhawatirkan masa depan, karena saya percaya Tuhan akan bimbing kita. Ya, terima kasih Pak Panadi. Ya, Sharing kalau dari saya saya. pembelajaran terbesarnya adalah kalau mau sukses, nyicil mobil 3 tahun. Iya, Pak. Kalau enggak jadi terus soalnya, ya kan? Jadi membuat kita terpaksa nyicil mobil 3 tahun. Itu cukup menarik. Iya. Oke, Indira, what is next? Nah, ini kan pertanyaan saya karena setelah S2 sudah selesai, performance sudah capai, saya nggak tahu melonnya sudah sebagus apa ya. What's next? Silakan. Nah, itu yang menarik memang Pak Tan. Karena kadang ya itu tadi, saya punya beberapa goal yang kecil dan gede gitu ya goal-goalnya. Terus pada saat sekarang memang agak kerepotan karena dengan adanya yang salon juga itu. Kalau melon sih oke, kalau salonnya baru, jadi memang menurut saya sih mirip dengan Miracle, ternyata beda. Karena memang benar-benar berbeda. Nah, untuk saat ini sih saya belum menetapkan goal. Makanya tadi saya mikir, Oke. aku istirahat dulu. Oke, that's always okay. That's always okay. Ada pertanyaan di Q&A, bagaimana mencintai pekerjaan kita kalau kita sudah bosan dengan pekerjaan kita? Silakan. Kalau untuk pekerjaan itu beruntungnya saya, karena kalau di bidang estetik itu ya saya suka banget pampering myself, jadi looks cantik di usia berapapun, itu menarik. Cuman memang ada jenuhnya buat saya, ya itu akhirnya kenapa saya, oh oke deh saya cari lain deh, saya bikin apa ya gitu. Karena ya kalau dipikir, tapi memang bisa ada dua hal Pak. Jadi ada yang satu orang kerjanya mengulang setahun 18 kali, atau dia membuat ini jadi lebih bermakna kan seperti itu. Jadi kalau dari saya makanya antara lain saya ngambil S2 itu salah satu mungkin faktor jenuh juga, terus saya ngambil Gallup Strength juga. Karena ternyata pada saat kita ngambil S2 ataupun kita ngambil pelatihan tertentu itu mengubah sudut pandang kita. Jadi ada membuat ini bisa oh ternyata jadi kita melihat pekerjaan yang membosankan itu dari sudut pandang baru.
Jadi kayak kita di-refresh lagi, oh ternyata gini ya, ternyata kita bisa membuat ini lebih bagus deh. Bagaimana kalau diginiin, digituin, kayak gitu sih. Apa yang menarik dari sudut pandang Indira dari sebelum kuliah S2 sampai sudah lulus? Apa yang berubah dari sudut pandang tadi? Silakan. Kalau dari S2 ini sebenarnya saya rasa bukan yang secara akademis saya jadi lebih tahu nama-nama negara di Indonesia misalnya gitu ya, bukan seperti itu, tapi pola pikir kita mengikuti. Jadi kita melihat sesuatunya itu lebih matang dan lebih dalam, lebih deep lagi dari S1. Jadi kalau itu cara belajarnya beda-beda. Jadi kalau yang saya lihat, saya bisa memahami suatu persoalan ini dengan lebih mendalam. Ya, Ya, itu pertanyaan yang ditanyakan saya waktu dulu saya ngambil MBA pada tahun banyak lalu, 20 tahun yang lalu. Apa yang beda, Pak? Saya bilang, kalau Anda dulu berbisnis, waktu itu saya usia 41 sampai 43 ya. Anda melihat sesuatu dari sudut pandang sekian, bahwa aku bisnis ya begini, caranya gini. Nah, setelah lulus 2 tahun, saya merasa kita naik seperti naik pagoda, gitu. Naik ke lantai 5, gitu. Atau ke lantai 4, whatever. Dari atas itu kita melihat, oh dulu yang terjadi begini, kenapa nggak jalan, kenapa apa. Kita punya sudut pandang baru, melihat persoalan bisnis dari kepemimpinan sampai marketing dengan kacamata yang baru, seperti kita naik ke atas pagoda, mungkin 3-4 lantai di atas, di lantai 5 kita ngelihat ke bawah. Oh, dulu kenapa laku begini, dulu kenapa ada kesulitan gini, dulu kenapa manajer saya mengundurkan diri, karena belakangan baru bisa merapikan pemahaman-pemahaman itu menjadi satu. Jadi memang kalau ya ada yang teman tanya, gimana kamu S2 dapatnya apa? Ini agak susah dijawab, karena jawabannya bukan 1 tambah 1, 2, Pak. Jadi karena kalau saya pakai misalnya di kerjaan saya begini, kalau saya dalam mengurus anak-anak begini, itu beda. Jadi kalau kayak sekarang saya ngajarin anaknya udah lebih panjang ya, oh kamu akan gini, gini, gini. Ada step-stepnya gitu. Kalau S1 dulu kan yang penting saya selesai, kayak gitu. Oke, thank you so much. Terima kasih Bu Indira, terima kasih teman-teman sekalian.